Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nora Kamelia dengan NIM 2008 10 10 20 81 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas M. Nah, di sini sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni Bapak Munir, yang sudah mengajarkan mata kuliah ini dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan MSDM sebagai tugas UTS mata kuliah MSDM kelas M. Nah, saya sudah membagi beberapa poin di dalam MSDM. Yang pertama, ada pentingnya MSDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Dua, peranan SDM sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Tiga, pengelolaan MSDM dalam aspek rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, pengertian MSDM berbasis nilai Islam. 5. Pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan. Dan yang terakhir, evaluasi pentingnya penilaian kerja. Langsung saja yang poin pertama, yakni pentingnya MSDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, beliau menyatakan bahwa MSDM ini merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, dan juga pemberian bahan jasa terhadap tujuan perusahaan. Nah, MSDM ini tidak bisa berjalan tanpa adanya manajemen perencanaan, karena sejatinya MSDM ini butuh sebuah rencana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut, kita membutuhkan orang yang berkontribusi besar dalam perusahaan, yakni karyawan. Nah, karyawan ini yang akan nantinya merealisasikan tujuan perusahaan itu. Dan oleh karena itu, pengelolaan MSDM yang baik dan tersistematis akan memberikan peran penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian poin kedua, yakni peranan SDM sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Nah, peranan SDM ini bisa diwujudkan dalam beberapa cara, yakni berbagai strategi darurat, meningkatkan daya saing perusahaan, dan eksekutif SDM strategis. Dan tujuan MSDM dibagi menjadi 4, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Kemudian poin yang ketiga, yakni pengelolaan MSDM dalam aspek rekrutmen dan seleksi. Nah, apa itu rekrutmen? Rekrutmen ini kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam perusahaan, yang mana terkadang jabatan itu sedang kosong. Nah, dalam proses rekrutmen ini, perusahaan harus menentukan jangka pendek dan jangka panjang. Proses rekrutmen ini juga harus sistematis dan mendapatkan calon, dan harus memikirkan dampak dari para calon karyawan yang diterima dan juga yang tertolak, supaya mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan syarat dan juga berbobot. Nah, kemudian seleksi ini cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat kecocokan antara individu, organisasi, pekerjaan, dan juga lingkungan. Nah, oleh karena itu, prosedur seleksi juga harus disusun sesuai yang ada dan harus baik. Nah, karena penempatan yang sesuai ini juga sebuah keharusan di dalam pengelolaan SDM. Kemudian poin keempat, yakni pengertian MSDM berbasis nilai Islam. Nah, MSDM menurut Islam ini tuh mengelola yang berhubungan dengan karyawan ataupun juga SDM di dalam suatu perusahaan, yang mana dalam proses penjalanannya itu harus membutuhkan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam Islam yang harus diwujudkan dalam mengatur MSDM ada 4, yakni prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas. Kemudian poin yang kelima, pentingnya program pengembangan karir bagi karyawan. Nah, pengembangan karir bagi karyawan ini tentunya sangat positif sebagai upaya untuk mencapai target dan posisi yang diinginkan. Nah, program ini sangat membantu dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk menggali minat dan bakat mereka, dan juga untuk mengembangkan skill yang mereka punya.
Karena dari adanya proses tersebut, karyawan ini dapat mencari cara untuk melakukan perbaikan diri dan meningkatkan kemampuan yang mereka punya, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk perusahaan. Kemudian yang keenam, evaluasi pentingnya penilaian kerja. Nah, karyawan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Nah, karyawan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga, sehingga sangat diminati oleh masyarakat. Nah, untuk mengetahui kualitas karyawan tersebut baik atau tidaknya, kita dapat melihat dari kinerja mereka. Nah, semakin baik kinerja karyawan, semakin baik pula hasil yang dihasilkan. Dan pelayanan karyawan akan mendapatkan feedback dari masyarakat yang positif terhadap perusahaan dan akan kembali membawa positif terhadap penilaian orang terhadap perusahaan tersebut. Dan pelayanan terhadap karyawan ini juga sangat penting, dikarenakan jika kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ataupun bagi karyawan, maka karyawan juga akan memberikan yang lebih baik untuk perusahaan. Nah, selain itu, pentingnya evaluasi ini untuk memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya, serta digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi dan layak untuk karyawan. Mungkin yang dapat saya jelaskan tentang MSDM cukup ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.